Kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selepas ba'da maghrib, terlihat Fatimah dan Aisyah bermain di ruang keluarga. Dek, Ade lagi ngapain? Ade lagi main guru-guru dan murid. Ade nggak mau ikut kakak baca buku. Kakak baca buku apa? Baca buku tentang sholat yang Bunda kasih. Mau, tapi Ade latihan dulu ya. Oke, Ade. Assalamualaikum anak Bunda. Waalaikumsalam Bunda. Wah, kakak dan adik lagi apa? Ade lagi main guru dan murid. Oh, main guru dan murid. Siapa yang jadi bu gurunya? Ade tahu. Oh gitu, pandainya anak Bunda. Kalau kakak sedang apa? Kakak lagi baca buku, Bun. Buku yang Bunda kasih tentang sholat. Oh, yang baru beli kemarin itu. Betul, Bun. Hebatnya ya anak Bunda memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang berguna. Bunda, kakak mau tanya, kenapa sih, Bun? Kita diwajibkan sholat 5 waktu dalam sehari? Masya Allah, pertanyaan kakak bagus sekali. Wah, Bunda jadi ingat peristiwa yang terjadi pada bulan tahun Hijriah. Pas bertepatan dengan bulan ini. Ada yang tahu bulan apa nih? Apa ya? Coba. Bunda kasih tahu. Bulan Rojab. Ada apa coba di bulan Rojab? Apapun Ya, di bulan Rojab itu ada peristiwa yang luar biasa terjadi. Mau tahu ceritanya tidak? mau, adik, ada cerita, aku paling senang banget dengar cerita. Bunda ceritakan ya. Begini ceritanya. Berawal dari kesedihan Rasulullah SAW. Dikala Rasulullah ditinggal oleh 2 sosok orang yang sangat beliau sayangi. Yang pertama adalah paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman yang sangat disayangi Rasulullah, yang merawat beliau saat beliau masih kecil. Dan beliau adalah orang yang menjaga Rasulullah dari kejahatan kafir Quraisy. Sosok kedua yang membuat Rasulullah merasa bersedih yaitu wafatnya istri tercinta Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah istri yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Beliau telah memberikan 7 buah hati, yaitu yang salah satunya bernama Fatimah, seperti nama kakak. Dan beliau adalah wanita yang pertama kali masuk Islam dan mendukung dakwah Rasulullah yang disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Di tahun inilah Rasulullah mengalami kesedihan yang sangat mendalam yang disebut dengan Amun Huzn, tahun kesedihan.
Setelah wafatnya dua orang yang Rasulullah sayangi, semakin banyak orang-orang kafir Quraisy yang menjahati Rasulullah dan sahabat-sahabat lainnya. Kemudian Rasulullah pergi menuju kota Taif dan mengajak penduduk Taif untuk beriman. Namun ternyata penduduk Taif itu menolak. Bahkan mereka bergunjing dan sampai menyakiti Rasulullah. Wahai saudaraku, apakah kalian tahu sebentar lagi Muhammad akan tiba di kota ini? Tapi sudah mendengar itu. Ya, kalau begitu kita harus susun strategi bagaimana caranya Muhammad tidak datang ke kota ini. Coba lihat, Muhammad sudah datang. Muhammad sudah datang. Ayo kita siapkan. Kita usir dia dan sampai dia duduk di kampung ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau selalu mendoakan penduduk Taif untuk dapat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini sekaligus membuat kaum muslimin menjadi sedih, dan membuat kaum Quraisy semakin menyakiti Rasulullah. Dengan kejadian ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Fatimah jadi ikut sedih, Bunda. Bunda, Isra Mi'raj itu apa, Bunda? Aisyah sering dengar kalimat itu, tapi Aisyah nggak ngerti, Bunda. Oh, Aisyah pernah tahu ya? Pernah dengar ya? Iya, Bunda. Ya, Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang menakjubkan. Isra adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama Buraq menjemput dan mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada tempat-tempat untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Di mana saja 4 tempat itu ya? Nah, yang pertama itu adalah kota Madinah. Dijelaskan bahwa kota Madinah merupakan tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah. Nah, di tempat yang kedua adalah Tursina. Di Bukit Tursina ini merupakan tempat saat Nabi Musa alaihi salam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tempat yang ketiga yaitu Baitul Lahm. Dijelaskan bahwa Baitul Lahm merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Dan tempat yang keempat atau tempat yang terakhir itu Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat 2 rakaat bersama para nabi sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa yang turun langsung dari langit. Masya Allah, sungguh sangat menakjubkan ya Bunda. Begitu istimewanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul sekali. Gimana nih, mau lanjut lagi nggak ceritanya? Lanjut lagi dong Bunda. Aku penasaran kejadian apa lagi yang dialami Rasulullah. Oke. Baiklah, lanjutannya seperti ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit pertama,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. Nabi Adam dikelilingi para ruh. Penampakan para ruh di samping kanan Nabi Adam adalah para syuhada, sehingga ketika melihat ke kanan, Nabi Adam tertawa. Salamun qawlan min rabbil rahim. Salamun qawlan min rabbil rahim. Sedangkan para ruh yang di sebelah kiri adalah orang-orang yang sengsara, sehingga kalau melihat ke kiri, Nabi Adam alaihi salam bersedih. Selain itu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan azab bagi orang yang gemar memakan harta anak yatim dan orang-orang yang tidak sholat. Di langit kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Jibril mengingatkan Nabi Muhammad untuk menyapa keduanya, dan kedua nabi tersebut juga mengucapkan salam dengan hangat. Di sana, Nabi Muhammad didoakan agar selalu dilimpahkan kebaikan. Di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam dan Nabi Muhammad pun mengucapkan salam. Setelah sama-sama mengucapkan salam, Nabi Yusuf mengatakan kalau beliau sudah mengenali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan semoga Nabi Muhammad selalu dilimpahkan kebahagiaan. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Ternyata Nabi Idris alaihi salam sudah mendengar kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah mengucapkan salam, Nabi Idris mendoakan agar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dilimpahkan kesehatan untuk dakwah kepada umatnya. Di langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Muhammad mengucapkan salam dan disambut oleh Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam mengakui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Setelah mengucapkan salam, Nabi Musa alaihi salam pun mengakui kenabian beliau. Namun tiba-tiba Nabi Musa alaihi salam menangis. Jibril pun bertanya kepada Nabi Musa, kenapa beliau menangis? Ternyata Nabi Musa alaihi salam menangis karena ada nabi yang diutus setelahnya, tapi umatnya lebih banyak yang masuk ke surga dibandingkan dengan umat Nabi Musa alaihi salam sendiri. Di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah mengucapkan salam, Nabi Ibrahim alaihi salam menitipkan salam untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa surga itu nyata. Tanahnya subur dan ada beraneka macam tanaman tersedia untuk memanjakan mata dan lidah. Semua hal yang diinginkan manusia tersedia di surga. Di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Sidratul Al-Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat, di mana
perintah sholat adalah sebuah sarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dengannya sebagai jembatan untuk sampai ke langit. Setelah selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kota Mekah. Tetapi di tengah perjalanannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan, dan Rasulullah pun menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh kembali untuk meminta keringanan, dan Rasulullah pun kembali dan bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya. Masya Allah, andai saja kita diwajibkan sholat 50 waktu ya Bun, apa yang akan kita lakukan? Sedangkan sholat 5 waktu saja, kakak masih sering males-malesan untuk melakukannya. Subhanallah, kakak jadi malu Bun. Betul Kak, banyak rajin-rajin ya sholatnya ya. Baik Bunda. Ih Bunda, panjangnya ceritanya sampai ada perintah sholat. Nah, tahu tidak kakak sama adik, kalau di sholat itu banyak sekali amalan-amalan ibadah di dalamnya. Seperti yang pertama, di dalam sholat itu kita harus berpuasa. Karena di dalam sholat kita tidak boleh makan dan minum. Yang kedua, dengan menghadap kiblat, seperti saat kita melakukan ibadah haji, kita semua menghadap ke Ka'bah atau kiblatnya Allah. Dan yang ketiga, kita harus bersabar. Karena dengan bersabar melakukan setiap gerakan-gerakan itu, insya Allah Allah pasti sayang sama kita. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, sudah waktunya sholat sepertinya. Yuk kita sholat jamaah ya. Baik Bunda. Allah, Allah, Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, Allah, Allahu ya Allah.